Assalamualaikum, kembali lagi di video saya. Nah, kali ini di depan saya sudah ada Honda Genio CBS ISS warna hitam doff atau hitam matte. Nah, di sini saya mau bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari motor ini. Ada 19 kelebihan dan 5 kekurangan dari motor ini. Seperti apa ulasannya? Simak terus videonya sampai akhir ya. Nah, oke, kita mulai dari kelebihan yang pertama adalah ban tubles. Ban tublesnya ini di depan belakang ya. Yang depan ukurannya 80/90. Nah, kalau yang belakang 90/90 standar. Keunggulan dari ban tubles ini adalah pada saat kita tambal ban nih, prosesnya lebih cepat dan praktis dibandingkan kalau kita masih pakai ban dalam. Ya, prosesnya pasti lebih lama ya kalau untuk tambal ban pakai ban dalam gitu. Jadi ya lebih cepat dan praktis kalau pakai ban tubles. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke kelebihan kedua, yaitu kabel speedometer. Nah, sekarang udah di bagian depan sebelah kanan ini udah nggak ada kabel speedometer nih, jadi diganti sama sensor speedo di dekat sok belakang. Terus kelebihan yang ketiga adalah kaliper rem depan merek Tokiko. Kenapa saya bilang kelebihan? Karena yang saya rasa ini Tokiko ini pengeremannya lebih pakem dan lebih empuk nih dibandingkan dengan yang kalipernya merek Nissin ya. Ini saya rasain sih. Ya mungkin orang beda-beda kali ya, tapi kalau yang saya rasain pakai kaliper Tokiko ini lebih enak di pegangnya gitu. Terus kita lanjut ke atas. Kelebihan nomor 4 adalah headlamp atau lampu utama yang udah LED untuk lampu dekatnya dan lampu jauhnya juga. Oke, nyalain dulu. Nah, itu. Nah, jadi kalau pakai lampu LED ini jadi kelihatan lebih kekinian, mewah dan elegan. Terus juga nyala lampunya juga terang nih buat di malam hari. Coba saya gelapin dikit nih. Tuh, nggak terlalu kelihatan banget sih ya, tapi kalau malam ini lampunya terang, enak buat lihat jalanan gitu. Terus untuk kelebihan selanjutnya kita ke atas lagi, ada di bagian pengereman yang sudah CBS atau combi brake system. Itu memperpendek jarak pengereman nih, karena rem belakang dan depan sama-sama ngerem. Terus kelebihan nomor 6 selanjutnya adalah parking brake lock. Nah, ini berguna pada saat kita parkir di jalanan yang menanjak atau menurun gitu. Jadi parking brake lock bikin posisi motor lebih aman nih. Terus kelebihan nomor 7 adalah idling stop system. Kebetulan tipe ini adalah tipe ISS. Nah, ini ada 2 poin kelebihan buat di ISS ya. Ini bikin hemat bensin dan juga ramah lingkungan. Nah, karena pada saat lampu merah nih posisi bisa mesin mati, terus juga jadinya karena mesin mati jadinya ramah lingkungan gitu. Oke, selanjutnya kelebihan nomor 8 adalah di speedometer nih. Kebetulan speedometernya sudah digital. Di situ bentuknya ini ya, covernya bulat tapi digitalnya cuma kotak ini doang, kecil kayak Beat Street nih. Di sini ditampilin ada, nah ini speedometer, terus ada indikator BBM sama odometer. Udah cuma itu aja sih, nggak ada buat setelan buat speedo, itu nggak ada di sini gitu.
Nah, ini kelebihan nomor 8. Nah, kelebihan selanjutnya adalah nomor 9, yaitu adalah konsol depan. Nah, ini di sebelah kiri bisa muat 2 botol 600 ml di bagian kiri, jadinya cukup lega nih kalau buat hari-hari naruh botol, naruh sarung tangan nih enak banget di sini nih, lebih lega daripada Beat atau bahkan Vario atau Scoopy. Terus di sebelah kiri kita bisa naruh 1 botol 600 ml, jadi lumayan gede juga nih di bagian kanan nih. Jadi dua-dua konsol box ini gede ya dibandingin sama motor di kelasnya nih, termasuk yang lega lah. Terus kita lanjut ke poin nomor 10, yaitu decknya lebar nih. Nah, tahu kan kelebihan deck lebar itu adalah bisa buat bawa galon di depan. 2 galon sih muat lah ini di depan nih, enak banget dah buat bawa galon. Nah, terus ini kelebihan selanjutnya adalah joknya nih, lebar banget, panjang, fleksibel lah buat bawa penumpang banyak nih, bisa bawa anak 2 atau anak 3, yang kecil-kecil masih bisa lah. Ini joknya panjang, lebar, lebih panjang dari Beat dan lebih lebar dari Beat, jadi enak lah buat bawa penumpang atau bawa barang di belakang juga enak karena lebar. Terus juga lebih empuk juga nih joknya dibandingin Beat, itu yang saya rasain sih gitu. Terus kelebihan selanjutnya nomor 12, yaitu kelebihan nomor 12 adalah pembuka joknya nih. Tuh posisinya udah di depan, jadi kita nggak perlu buka anak kunci lagi, jadi lebih praktis. Nah kita pindahin ke seat kuncinya, terus kita pencet tombol seatnya, tek, nah buka deh joknya. Tuh mantep kan, nggak usah cabut tanda kunci. Nah terus kita lanjut ke kelebihan nomor 13, yaitu ini motor tangkinya 4,2 liter ya. Kalau menurut saya ini motor irit banget nih. Kenapa? Saya pakai motor ini buat harian nih, saya bisa 4 hari sekali baru isi bensin dengan tangki 4,2 liter PP dari Bekasi ke Sunter. Kalau isinya Pertalite itu saya isi 28.000, kalau Pertamax saya isi bisa 33.000. Kalau saya hitung-hitung nih per kilometer per liternya nih adalah 67 km per liter ya iritannya. Jadi sehari saya menempuh jarak PP 62 kilo. Terus kita masuk ke bagian selanjutnya adalah bagasi lega nih. Ini buat naruh jas hujan, atau saya kerja biasanya pakai tas kecil, bisa taruh di sini nih. Ini luasnya kalau nggak salah 12 liter untuk bagasinya. Ini poin kelebihan nomor 14. Terus kita lanjut ke poin kelebihan nomor 15, dimana di sini tuh kelihatan ya, power outlet ini 12 volt 1 ampere. Ini kelebihannya ya, kita tahu lah ini buat apa, buat ngecas HP. Penting gak nih ngecas HP sekarang, penting banget kan. Nah ini makanya motor-motor kekinian banget ya kalau udah punya bisa ngecas HP nih, penting buat sekarang mah ini. Tapi kalau pas ngecas ini kalau bisa HP-nya itu mode pesawat atau dimatiin aja ya, biar aman buat HP sama motornya, karena posisinya ini kan ada di atas mesin nih, jadi harus aman kita naruhnya, dan juga dikasih alas nih supaya HP-nya nggak cepat panas karena posisinya ada di atas mesin. Bahaya sih sebenarnya, cuman kalau kita bisa
melakukan tindakan preventif, ini aman-amannya sih sebenarnya gitu. Nah, terus lanjut lagi ke kelebihan nomor 16 adalah, nah ini nih, standar samping. Standar sampingnya ini side stand switch. Ini ada juga kompetitor yang belum pakai standar kayak gini nih. Sebenarnya penting nih, soalnya anak kecil kadang-kadang kalau motor standarnya diturunin tapi mesin gak mati, bisa digas loh sama orang dan motor bisa jatuh, bahaya kan. Nah gitu. Oke, terus kelebihan nomor 17 adalah, oh ya nih, sensor speedometernya ada di belakang sini nih, yang tadi posisi di depan ya dipindah ke sini nih. Jadi bagian depan lebih rapi gitu. Terus kelebihan selanjutnya nih adalah harga bekas nih. Ini motor ini harga bekasnya itu lebih murah dari Honda Beat. Kalau lihat pasaran di OLX itu kira-kira range harganya itu dari 9 jutaan sampai 13 jutaan. Padahal ini motor harga barunya lebih mahal daripada Honda Beat, tapi harga bekasnya lebih murah. Oke, terus kelebihan nomor 18 adalah ini satu lagi, kita punya ada Kickstarter nih, masih ada Kickstarter. Ini sebenarnya kelebihan loh, karena sekarang itu motor Vario atau Honda Scoopy yang udah keyless ini nggak pakai lagi Kickstarter nih. Nggak tahu deh kenapa alasannya, tapi ini Kickstarter ini penting nih kalau saat motor susah dinyalain karena akinya udah mulai ngadat, kan kita masih bisa nyalain pakai selaan-selaan ini nih, Kickstarter. Jadi kelebihannya Kickstarter nih nomor 18. Kelebihan nomor 19 adalah rangka ESAF, yaitu Enhanced Smart Architecture Frame. Nah, dengan rangka ini bobot motor bisa menjadi lebih ringan dibandingkan menggunakan rangka biasa. Nah, efek dari rangka yang lebih ringan dan juga lebih rigid yaitu manuver motor bisa menjadi lebih lincah. Kita lanjut ke kekurangan dari motor ini. Kita mulai dari belakang nih ya. Nah, ini kekurangan nomor 1 adalah ini nih, footstep belakang. Ini licin dan juga tajam bentuknya nih. Jadi kalau kena nih ke pentok kaki, berasa sakit bener loh. Soalnya langsung kena tulang kering nih. Ini kalau bisa untuk facelift Honda Genio nanti diganti inilah, kasih karet itu atau kasih yang bentuknya lebih tumpul, jangan terlalu tajam, ini bahaya sih. Oke, Honda tolong didengarkan ya, ini kekurangan nih buat saya nih. Terus kekurangan nomor 2 adalah performa mesin. Ini menurut saya performa mesinnya kurang bertenaga nih, terutama di kecepatan menengah pada saat kita cruising istilahnya nih. Kita mau nyalip kecepatan tengah ya, antara 40 sampai 60, tapi aduh loyo banget, jadi males lah buat agak-agak ugal-ugal nih, nggak bisa nih pakai motor ini nih. Bisa sih tapi maksa, jadi kalau bisa jangan ugal lah pakai motor ini. Motornya tidak mendukung mesinnya karena performanya kurang oke di kecepatan menengah. Nah, itu poin kekurangan nomor 2. Untuk poin kekurangan selanjutnya adalah bagian desain. Desain yang bagian mana? Nah, desain bagian depan. Ini selera sih sebenarnya, tapi banyak orang yang nggak terlalu suka sama desain depannya. Kayaknya kurang proporsional sama aneh gitu.
Saya juga bingung nih kenapa desainnya seperti ini, kurang mantep gitu kayaknya desain bagian depannya, terutama nih nggak semua orang suka, terutama orang-orang yang suka memperhatikan desain ya. Ini kurang oke sih buat saya. Bagi saya sendiri juga desainnya biasa aja. Terus kekurangan nomor 4 adalah parking brake lock. Ini susah nih buat digunain nih, jadi parking brake locknya harus tangan 2, ribet. Kalau nggak tangan 2 susah, tangan 1 nih misalkan susah deh, lihat aja susah banget kan. Dia harus tangan 2 kalau buat parking brake lock. Kekurangan nomor 5 adalah harga barunya cukup mahal, range harganya itu 18-19 jutaan. Mungkin di daerah lain bisa sampai 20 jutaan ya. Nah, jadi karena harga barunya cukup mahal, makanya orang jarang beli nih motor kayak gini. Mendingan Beat, desainnya lebih keren. Oke, segitu aja dulu videonya. Semoga bisa bermanfaat video ini, dan kalau ada poin-poin yang bisa ditambahin, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat lampunya di malam hari. Terang kan? Oke, ini lampu dekatnya. Nah, ini lampu jauhnya. Terang banget kan? Nyala lampunya. Oke, mantap banget.